Cerita kali ini tentang Yadi yang putus asa karena mengalami kesulitan hidup. Akhirnya dia memutuskan melakukan perjanjian gelap. Bagaimana kisahnya, mari kita dengarkan. Yadi adalah seorang pria berusia pertengahan 30-an yang hidup dalam keterbatasan. Di kampung tempatnya tinggal, semua orang tahu betapa sulit hidupnya. Istrinya, Sari, telah meninggalkannya setahun lalu karena tak tahan hidup serba kekurangan. Ia membawa serta anak sematawayang mereka, meninggalkan Yadi dalam kesendirian. Rumah reot milik almarhum orang tuanya adalah satu-satunya tempat berlindung Yadi, namun bahkan itu pun hampir runtuh. Setiap hari Yadi bekerja serabutan, menjadi kuli bangunan, kadang menarik becak, atau apapun yang bisa menghasilkan uang sekadar untuk makan sehari. Namun, meski bekerja keras, hidupnya tak pernah lepas dari kemiskinan. Utang menumpuk di warung-warung sekitar kampung. Yadi merasa hidupnya seperti labirin tanpa jalan keluar. Malam itu, hujan turun deras. Yadi duduk di depan rumah, memandang hujan sambil termenung. Pikirannya kacau, dadanya sesak memikirkan bagaimana ia bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Tiba-tiba, ia teringat pada cerita-cerita mistis yang pernah didengarnya di warung kopi tentang pesugihan. Konon, ada orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya raya setelah mendatangi seorang dukun sakti yang tinggal di hutan perbatasan kampung. Dukun itu dikenal dengan nama Ki Bagong. Awalnya, Yadi tak pernah tertarik pada hal-hal semacam itu. Tapi kini, putus asa membuat pikirannya mulai berubah. Kalau memang pesugihan bisa mengubah hidupku, mungkin aku harus mencobanya, pikir Yadi. Keesokan harinya, Yadi bangun dengan tekad bulat. Ia memutuskan untuk menemui Ki Bagong. Jika ada sedikit harapan untuk keluar dari penderitaan ini, ia akan mengambilnya, apapun risikonya. Mencari keberadaan Ki Bagong bukan hal mudah. Yadi harus menempuh perjalanan jauh menuju hutan yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal sang dukun. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya Yadi menemukan seorang lelaki tua yang bersedia menunjukkan jalan. Lelaki itu memperingatkan Yadi, jangan bermain-main dengan Ki Bagong. Banyak orang yang hidupnya hancur setelah berurusan dengannya. Namun, peringatan itu tak mengubah niat Yadi. Dengan membawa sedikit bekal, ia mulai menyusuri hutan yang penuh misteri. Perjalanan melalui hutan terasa berat dan mencekam. Pohon-pohon besar berdiri kokoh di kiri dan kanan, membuat suasana semakin seram. Udara terasa dingin, dan desiran angin seolah membawa bisikan-bisikan dari alam gaib. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya Yadi tiba di depan sebuah rumah tua di tengah hutan. Rumah itu tampak rapuh, namun ada aura menyeramkan yang mengelilinginya. Ki Bagong pasti di sini, pikir Yadi, jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah ragu, Yadi mengetuk pintu rumah tersebut. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sosok seorang pria tua dengan tatapan tajam. Dialah Ki Bagong. Siapa kamu? Apa yang kau cari di sini? Suara Ki Bagong serak namun penuh wibawa. Yadi menelan ludah sebelum menjawab. Namaku Yadi, Ki. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin keluar dari kemiskinan ini. Ki Bagong tertawa kecil, namun tawa itu terdengar dingin dan penuh makna. Kau ingin kaya? Apakah kau tahu apa yang kau minta?
Kekayaan bukanlah sesuatu yang datang dengan cuma-cuma. Aku siap melakukan apapun, Ki, jawab Yadi dengan mantap. Ki Bagong menatap Yadi dalam-dalam, seolah menilai seberapa besar tekad pria di depannya. Baiklah, jika itu yang kau mau, ada satu cara. Tapi kau harus siap menanggung risikonya. Ki Bagong membawa Yadi masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, Yadi melihat berbagai benda-benda mistis, keris tua, dupa, dan benda-benda lain yang menambah nuansa angker. Ki Bagong menyuruh Yadi duduk di atas tikar yang terletak di tengah ruangan. Di depan Yadi, terdapat sebuah piring berisi kemenyan yang mulai dinyalakan oleh Ki Bagong. Untuk mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, kau harus memberikan tumbal, kata Ki Bagong sambil memandang ke arah kemenyan yang mulai mengepul. Tumbal? Tanya Yadi, agak bingung namun penasaran. Ki Bagong mengangguk pelan. Ya, tumbal. Setiap pesugihan membutuhkan pengorbanan. Semakin besar kekayaan yang kau inginkan, semakin besar tumbal yang harus kau berikan. Yadi terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Namun, kemiskinan telah membuatnya kehilangan banyak hal, dan kini ia siap melakukan apapun untuk keluar dari penderitaan ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Yadi akhirnya. Ki Bagong tersenyum dingin. Setiap tahun, kau harus memberikan tumbal. Itu bisa siapa saja, tapi lebih baik jika mereka adalah orang yang dekat denganmu. Semakin dekat, semakin kuat pengaruh pesugihannya. Yadi terkejut mendengar penjelasan itu. Namun, di saat yang sama, bayangan hidup mewah dan kekayaan berlimpah mulai menggoda pikirannya. Aku akan melakukannya, jawabnya dengan suara gemetar namun penuh tekad. Ki Bagong mengangguk puas. Ia lalu mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia dimengerti. Asap kemenyan semakin tebal, dan ruangan terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, Yadi merasakan sesuatu merayap di dalam tubuhnya, seperti ada kekuatan yang masuk ke dalam dirinya. Kau telah terikat perjanjian, kata Ki Bagong dengan suara yang terdengar seperti datang dari jauh. Mulai sekarang, kekayaan akan datang padamu. Tapi ingat, jangan pernah melupakan tumbalmu. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Ki Bagong, hidup Yadi benar-benar berubah. Ia tiba-tiba mendapatkan pekerjaan yang sangat menguntungkan, tanpa usaha yang berarti. Dari menjadi kuli bangunan biasa, ia tiba-tiba ditawari proyek besar sebagai mandor. Uang mulai mengalir deras ke kantongnya. Tidak hanya itu, ia bahkan diberitahu tentang beberapa peluang bisnis yang membuatnya semakin kaya dalam waktu singkat. Namun, perjanjian dengan Ki Bagong tak pernah lepas dari pikirannya. Ia tahu, sudah waktunya memberikan tumbal pertama. Yadi memutuskan untuk memilih seorang tetangganya, Pak Slamet, seorang pria tua yang tinggal sendirian. Pak Slamet dikenal sebagai orang yang baik hati, namun ia sudah tua dan sakit-sakitan. Yadi berpikir, jika harus mengorbankan seseorang, biarlah orang yang sudah dekat ajalnya. Dengan berat hati namun pikiran dipenuhi ambisi, Yadi mengundang Pak Slamet ke rumahnya dengan alasan untuk makan malam bersama. Malam itu, Yadi melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia menyodorkan segelas minuman yang sudah dicampur dengan ramuan khusus dari Ki Bagong. Pak Slamet pun jatuh tersungkur, tak bernyawa.
Yadi hanya bisa terdiam, gemetar, menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Namun, anehnya, setelah peristiwa itu, hidup Yadi semakin baik. Proyek-proyek besar datang silih berganti, dan dalam waktu singkat, ia bisa membangun rumah baru yang megah di tanah keluarganya. Waktu berlalu, dan kekayaan Yadi semakin bertambah. Namun, setiap tahun, ia harus memberikan tumbal baru. Orang-orang di sekitar kampung mulai curiga ketika satu persatu tetangga dan kenalan Yadi meninggal secara misterius. Meski demikian, tidak ada bukti yang mengaitkan Yadi dengan kematian-kematian tersebut. Yadi yang dulunya hanyalah orang biasa kini menjadi salah satu orang terkaya di kampung. Namun, kekayaannya dibayar dengan nyawa banyak orang. Setiap kali memberikan tumbal, hatinya semakin dingin, seolah kehilangan kemanusiaannya. Kini, tumbal bukan lagi beban, melainkan sekadar harga yang harus ia bayar untuk mempertahankan kekayaannya. Namun, semuanya berubah ketika Yadi mulai berpikir bahwa ia bisa menipu Ki Bagong. Selama bertahun-tahun, kekayaan Yadi semakin melimpah, dan dengan setiap tumbal yang diberikan, hidupnya semakin makmur. Ia bahkan sudah mulai dikenal sebagai pengusaha besar, membuka beberapa usaha baru di kota dan mempekerjakan banyak orang. Kesuksesannya tampak tanpa batas, namun Yadi menyimpan satu rencana di benaknya, berhenti memberikan tumbal tanpa mengakhiri perjanjiannya dengan Ki Bagong. Suatu hari, Yadi berpikir, mengapa aku harus terus memberi tumbal jika aku sudah cukup kaya? Bukankah sudah saatnya aku berhenti tanpa ada yang tahu? Yadi mulai mencari cara untuk mengelabui pesugihan itu. Ia berpikir bahwa jika ia berhenti sekarang, dengan kekayaannya yang sudah sangat besar, ia bisa hidup dengan nyaman tanpa perlu memberikan tumbal lagi. Ia percaya bahwa Ki Bagong, meski sakti, tak akan tahu jika Yadi berhenti memenuhi kewajibannya. Maka, pada tahun berikutnya, Yadi memutuskan untuk tidak memberikan tumbal. Ia tetap tenang, menunggu apa yang akan terjadi. Tahun pertama berlalu, dan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang buruk menimpanya. Yadi merasa lega. Ia mengira telah berhasil menipu sistem yang dijalankan Ki Bagong. Namun, perasaan lega itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah bulan tumbal terlewat, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mewah Yadi. Awalnya hanya gangguan kecil. Pintu rumah yang tadinya terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya di malam hari. Suara-suara aneh terdengar di dalam rumah, seperti langkah kaki yang berjalan pelan-pelan di lantai, meski tidak ada siapapun di sana. Yadi mulai merasakan kegelisahan. Ini pasti hanya perasaanku saja, dipikir Yadi sambil mencoba menenangkan diri. Namun, gangguan itu semakin intens setiap hari. Suatu malam, Yadi terbangun karena mendengar suara keras seperti barang jatuh di dapur. Saat ia menengok, ia melihat piring-piring pecah berserakan di lantai. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Kemudian, hal yang lebih menakutkan mulai terjadi. Yadi mulai melihat bayangan gelap melintas di sudut matanya, sesuatu yang bergerak cepat namun selalu menghilang sebelum ia bisa melihatnya dengan jelas. Suara tawa halus terdengar di sudut-sudut gelap rumahnya, suara yang membuat bulu kuduk Yadi berdiri. Suatu malam, Yadi melihat sesuatu yang mengerikan. Saat ia hendak tidur, ia melihat bayangan manusia berdiri di sudut kamar, namun bukan manusia biasa. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang memandang lurus ke arahnya. Bayangan itu adalah Pak Slamet,
tetangganya yang dulu ia jadikan tumbal pertama. Sosok itu diam, namun kehadirannya begitu menakutkan hingga Yadi merasa napasnya seperti sesak. Ia ingin berteriak, namun tak bisa. Dengan tubuh gemetar, Yadi berlari keluar kamar, meninggalkan sosok menyeramkan itu di belakangnya. Namun, sejak malam itu, bayangan-bayangan para tumbal mulai menghantui hidupnya setiap hari. Mereka muncul di mana-mana, di rumah, di kantor, bahkan ketika ia sedang berkendara di mobil. Wajah-wajah mereka selalu sama, mengerikan, dengan mata yang menatapnya tanpa emosi. Yadi menyadari bahwa ia tak bisa melarikan diri dari konsekuensi perjanjiannya. Dalam keadaan putus asa, Yadi memutuskan untuk kembali menemui Ki Bagong. Ia berharap sang dukun bisa membantunya menyingkirkan teror. Namun, saat ia tiba di rumah Ki Bagong, suasana terasa berbeda. Rumah itu terlihat semakin tua dan menyeramkan, seolah-olah waktu telah mempercepat kerusakan di sekelilingnya. Pintu rumah terbuka sendiri, seperti waktu pertama kali ia datang, namun kali ini aura di dalamnya jauh lebih gelap. Ki Bagong duduk di tengah ruangan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang aneh pada sosoknya. Matanya terlihat lebih dalam, wajahnya lebih tua dari terakhir kali Yadi melihatnya. "Ah, kau kembali," kata Ki Bagong dengan suara rendah. Yadi berlutut di depan Ki Bagong, memohon dengan suara gemetar, "Ki, tolong bantu aku. Mereka terus menghantuiku. Apa yang harus kulakukan?" Ki Bagong menatap Yadi dengan tajam. "Kau melanggar perjanjian, Yadi. Kau berpikir bisa menipu kekuatan besar seperti ini? Tidak ada yang bisa menghindari takdir pesugihan. Sekarang, tumbal-tumbalmu datang untuk menuntut balas." Yadi menggigil ketakutan. "Ki, aku akan mulai memberikan tumbal lagi. Aku akan mematuhi aturan. Tolong hentikan ini." Ki Bagong tersenyum dingin. "Ini bukan soal memberikan tumbal lagi, Yadi. Kau sudah terlambat. Setelah kau melanggar, kau telah membuka pintu yang tak bisa kau tutup lagi." Tiba-tiba, ruangan itu terasa semakin gelap. Suara-suara bisikan mulai terdengar dari segala arah, dan sosok-sosok yang selama ini menghantui Yadi mulai muncul satu persatu di sekelilingnya. Wajah-wajah mereka yang kosong dan pucat memandang lurus ke arah Yadi, seolah-olah menuntut balas. Ki Bagong berdiri dan mendekati Yadi. "Ada satu cara untuk menghentikan ini semua, tapi itu berarti kau harus memberikan satu tumbal terakhir, dirimu sendiri." Yadi terdiam. Aliran darahnya seolah berhenti mendengar kata-kata itu. "Tumbal, diriku sendiri?" Ki Bagong mengangguk perlahan. "Itu satu-satunya cara untuk menebus kesalahanmu. Jika tidak, mereka akan terus menghantui, sampai akhirnya mereka mengambil jiwamu dengan paksa." Yadi berpikir sejenak. Ia tak ingin mati. Kekayaannya belum cukup ia nikmati. Namun, ia tak bisa hidup dengan teror ini. Dalam keputusasaan, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang Ki Bagong katakan. "Baik, aku akan melakukannya," kata Yadi dengan suara bergetar. Ki Bagong menyeringai puas. "Besok malam, datanglah kembali. Kita akan melakukan ritual terakhir." Yadi pulang dengan perasaan hancur. Malam itu ia tidak bisa tidur,
Bayangan-bayangan para tumbal semakin mendekat, seolah mereka tahu bahwa akhir sudah dekat. Keesokan malamnya, Yadi kembali ke rumah Ki Bagong dengan hati yang berat. Ia siap mengorbankan dirinya demi menghentikan penderitaan ini. Namun, sesampainya di sana, Ki Bagong tak terlihat dimanapun. Rumah itu kosong, seolah-olah tidak pernah ada orang yang tinggal di sana. Yadi bingung, namun tiba-tiba ia merasakan suasana yang sangat dingin. Ia melihat ke arah cermin di sudut ruangan, dan apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di cermin itu, ia melihat sosok Ki Bagong, namun sosok itu bukan lagi seorang manusia, melainkan bayangan gelap yang perlahan berubah menjadi dirinya sendiri. Saat itulah Yadi menyadari kebenaran yang mengerikan. Ki Bagong sebenarnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sosok yang membantu Yadi dalam ritual pesugihan adalah sosok jahat dari kegelapan. Akhirnya Yadi terus terjebak dalam perjanjian gelap semakin dalam, hingga akhirnya jiwanya direnggut dan menjadi pengabdi sosok kegelapan.